Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas perkuliahan topik dalam IT Governance, khususnya untuk modul ke-14. Modul ke-14 ini membahas mengenai Application System Implementation and IT Governance. Jadi, kita akan coba melihat pada saat kita membangun sebuah sistem ini, bagaimana hubungannya dengan IT Governance. Pada saat kita mulai membahas mengenai pembangunan aplikasi, kita tentu tidak akan luput dari System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC sendiri mulai dari Application Requirement Analysis, jadi ada kebutuhan bagaimana membuat sistem, kemudian mulai New Application Design, mulai merancang kebutuhan sistem tadi. Setelah merancang baru dibuat, kemudian lakukan sistem testing. Setelah testing baru bisa implementing new system tadi. Kemudian kita pada saat sistem itu diimplementasikan, kita akan melakukan monitoring dan evaluasi. Itulah satu siklus dari pengembangan aplikasi tadi. Setelah monitoring evaluasi mungkin muncul kebutuhan-kebutuhan baru ataupun kebutuhan improvement, maka masuk ke dalam siklus balik lagi. Application Requirement Analysis, New Application Design, System Testing, Implementing New System, dan Monitoring Evaluasi. Tentu setiap tahapan-tahapan ini detailnya lebih banyak sekali gitu ya. Tapi di sini kita akan membahas SDLC-nya saja. Kalau kita lihat, ternyata pengembangan sistem sendiri juga tadi ada dua. Jadi bisa yang level tradisional menggunakan waterfall. Kedua adalah menggunakan IT Rapid Development Process, yaitu prototyping. Yang namanya prototyping berarti kita akan membuat sistem prototype-nya dulu, kemudian akan diperlihatkan. Kalau setuju maka dilanjutkan ke fase berikutnya. Jadi kalau SDLC-nya waterfall itu betul-betul per staging. Jadi harus diselesaikan dulu requirement-nya, setelah selesai baru kita mulai mendesain. Setelah desain selesai baru dibikin aplikasinya. Aplikasinya selesai dibikin baru kita lakukan testing. Setelah testing baru kita bisa roll out, dan setelah roll out baru kita bisa melakukan monitoring dan evaluasi. Itulah pemanfaatan dari sistem waterfall. Yang kita ingin bahas di sini adalah IT Rapid Development. Pada saat IT Rapid Development, sebuah prototype itu tidak harus selalu lengkap. Tadi misalnya kita akan requirement-nya baru sebuah menu atau user interface, ya kita selesaikan dulu bagian itu. Kemudian kita perlihatkan ke user, kalau approve kita lanjut lagi ke fase berikutnya. Demikianlah prototyping dilakukan. Kemudian ya di sini gitu kan, rapid application development itu dalam mulai requirement planning, user application design, prototype construct, sama new application cutover. Jadi rapid application development lebih sederhana walaupun tetap fungsi-fungsinya sama. Tetapi modul yang kita selesaikan lebih simple lagi. Oleh karena itu ada rapid application RAD requirement planning fase, RAD user design phase, construction phase, RAD cutover phase, seperti itu. Nah, apa hubungannya dengan IT governance process? Di sini contohnya enterprise resource planning. Di situ kita akan membahas contohnya mendefinisikan ERP object and requirement, kemudian build a cross function project team, kemudian ada juga recognize the cost and time requirement to implementation ERP, select ERP-nya sendiri, apply formal project management technique to the ERP implementation, establish the test database for the ERP and begin phase implementation. Ada juga provide extensive user training, establish project budget and closely monitoring ERP system. Jadi
item-item ini menjadi bahan pertimbangan pada saat kita mengimplementasikan sebuah ERP dalam dunia IT governance. Oleh karena itu, pada saat IT governance banyak hal yang harus kita perhatikan supaya sistem kita compliant terhadap apa yang sudah ditetapkan. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.